Selamat datang di Saya Wibu. Kalau Anda Wibu, subscribe ya bos. Kalau Anda bukan Wibu, subscribe juga sih. Pada intinya dukung channel ini dengan like, komen, dan subscribe. Oke bos, kembali lagi di alur cerita manhwa terbaru, yaitu terisekai menjadi petani di Dungeon Tower. Kemarin Sejun mau membuat rumah di area permukaan, dan ternyata si Keeng malah berubah menjadi kecil karena ia mau masuk ke rumah ayah Sejun. Dan oke, seperti apa kisah selanjutnya dari Pak Sejun? Kita langsung aja jalani, capcus. Saat ini Keeng senang sekali karena ia berhasil menjadi kecil. Ia mau ikut bersama ayah Sejun untuk tinggal di rumahnya Sejun. Sejun yang melihat itu jadi kaget. Kenapa si Keeng berubah menjadi kecil? Apa yang terjadi kepada Keeng ya? Kenapa tubuhnya menyusut? Kemudian Sejun mengecek status dari Keeng dan statusnya masih normal, beruang crimson merah raksasa. Lantas, kenapa si Keeng ini jadi kecil? Apa karena racun atau gimana sih dah? Membingungkan. Sejun sampai melongo. Ia mengira Keeng ini terkena racun dari madu lebah beracun dan berevolusi menjadi beruang madu. Jadinya tubuh Keeng menyusut menjadi kecil, bahkan kecilnya sama persis seperti kelinci. Wanjir dah, kecil banget. Akan tetapi, tiba-tiba Keeng menahan nafas. Ia mau melakukan sesuatu dan buset, 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 malah gede lagi. Wadidaw, malah gede banget, cuk. Malahan lebih gede dari sebelumnya. Wala-wala, apa-apaan si Keeng ini? Sejun pun panik melihat perubahan tiba-tiba dari si Keeng. Wadidaw, kau hebat sekali Keeng. Ternyata kau bisa mengatur ukuran tubuhmu. Wah, ternyata kau luar biasa sekali Keeng. Aku tidak menyangka kau memiliki jurus hebat ini. Mantap Pol. Kemudian Ox 4 menjelaskan kalau Keeng itu menekan daya sihirnya supaya ia bisa menyusut menjadi kecil. Dan ketika ia membesar, ia melepas daya sihirnya. Sepertinya Keeng telah menguasai skill spesial. Itu semua karena keinginannya, Mo. Ia begitu ingin menjadi kecil, Mo. Malahan ia menekan daya sihirnya, Mo. Ox 4, apa semua monster bisa melakukan itu? Nggak ada, Mo. Saat ini cuman Keeng yang bisa melakukannya, Mo. Kemudian Keeng kembali menyusut menjadi kecil. Sejun melihat itu jadi kaget. Keeng langsung memeluk Sejun begitu ia menjadi sekecil kelinci. Ayah, bolehkah aku masuk ke rumahmu sekarang? Aku ingin menemanimu, ayah. Aku juga mau dipeluk seperti paman kelinci dan paman kucing. Aku ingin selalu dipeluk sama ayah. Waduh, ternyata seperti itu ya. Keeng melakukan penekanan daya sihir karena keinginannya untuk bersama Sejun. Ia begitu ingin dipeluk dan selalu bersama Sejun. Sejun jadi terharu itu dah. Sejun pun langsung memeluk Keeng dan ia mengatakan akan selalu memeluk Keeng setiap hari. Kau bisa tinggal bersama ayah Keeng. Rumah ini akan kita tinggali bersama. Wah, Keeng senang sekali. Sekarang ia akan bersama ayah terus-menerus. Dengan kemampuannya yang bisa menyusut dan membesar, ia akan menjadi anak Sejun yang baik. Hore, hore, hore. Aku akan tinggal bersama ayah Sejun. Hore, hore, hore. Aku akan tidur di kasur bersama ayah Sejun. Ucap Keeng dengan penuh kebahagiaan. Kemudian Keeng meminta Sejun untuk memasuki goa. Ia ingin mengunjungi goa lagi. Soalnya sudah lama Keeng tidak memasuki goa. Waduh, gaswat. Terakhir Keeng masuk goa itu ke saat Keeng memakan semua persediaan makanan yang ada. Waduh, gaswat. Bisa-bisa si Keeng makan lagi. Ia akan memakan semua persediaan makanan yang ada dalam gua. Wala, harus gimana ini dia? Si Hitam sampai geleng-geleng kepala. Ia tidak mau kejadian itu datang lagi. Itu persediaan makanan yang berharga bagi para kelinci. Malahan mau dimakan Keeng semua. Gaswat ini mah. Tapi kita skip aja dulu dah, karena kita pindah scene ke Bang Teo. Ini adalah ubi kuning matahari. Ubi ini sedang ditunjukkan kepada Pak Dongsik.
Pak Dongsik kaget. Ia menjadi penasaran dengan ubi matahari ini. Seperti apa ya manfaat dari ubi matahari ini? Buka dulu dah statusnya. Dan setelah dibuka, wah wah wah, mantap. Bisa membakar lemak sebanyak 200 gram. Bisa menahan panas selama 5 jam. Dan juga akan menahan tekanan dingin selama 24 jam. Wah mantap, ini item luar biasa, bisa tahan api selama 5 jam. Gile, ini sangat berguna untuk melawan monster tipe api. Dongsik jadi ingat dengan masternya, yaitu Han Taijun. Ia adalah player legendaris yang mencapai lantai 52. Itu lantai paling atas yang pernah dicapai oleh manusia. Tapi di saat melawan bos lantai 52, ia melawan babi api yang mengeluarkan api dengan kuatnya. Han Taijun kerepotan melawan bos monster itu sampai akhirnya ia bisa mengalahkan bos api itu. Tapi setelah mengalahkannya, ia terluka parah dan terkena kutukan api. Tubuhnya akan memanas setiap saat dan para penyihir berusaha untuk menyembuhkan apinya Han Taijun. Api gagal, kutukan api itu tidak bisa hilang. Dan akhirnya ia harus berada di dalam rumah dengan suhu minus 15 derajat. Ya, itu berguna untuk menghalau panas dari kutukan api yang ada dalam tubuhnya Han Taijun. Dan ternyata itu telah berlangsung selama 15 tahun. Waduh, waduh, pada akhirnya ia pun pensiun dan membuat guild bernama Guild Phoenix. Bak Dongsik adalah salah satu muridnya. Dan sekarang Pak Dongsik merasa senang karena ini adalah ubi matahari. Ini adalah ubi yang bisa digunakan oleh Master Taijun. Ia bisa menahan kutukan api selama 5 jam. Itu artinya ia bisa bebas kemanapun selama 5 jam. Mantap! Akhirnya ada solusi atas masalah kutukan Master Taijun. Mantap bos! Sang legenda akan kembali lagi. Mas Han Taijun, sang penakluk, akan kembali menaklukkan Dungeon Tower. Terima kasih Bang Theo, kau memang kucing keberuntungan. Guild Phoenix berhutang banyak kepadamu Bang Theo. Santai saja dong Sik, anggap saja ini sebagai hadiah atas hubungan dagang kita. Semoga kita bisa berbisnis dengan baik ke depannya. Jir, tapi pada kenyataannya si Theo itu ingin menghapus kesalahannya. Ia ingin menghapus jejak kalau ia mengambil ubi matahari dari kebunnya Pak Sejun. Ia tidak mau dimarahi bos Sejun, jadinya ia jual saja dan pura-pura nggak tahu. Waduh dah, malahan si Theo ini malah kayak gitu ya. Dan ini dia bayarannya. Ubi mataharinya dibayar dengan harga 250 koin tower. Dan kira Sin pun berpindah. Dongsik kembali ke rekan-rekannya. Ia minta maaf karena terlalu lama. Kemudian Dongsik memperlihatkan kalau ia telah berhasil mendapatkan daun bawang detoksifikasi. Ini itemnya sudah pas semua ini. Sudah pas untuk anggota guild bertarung. Oke dah, kita akan melawan laba-laba di lantai 37. Wah, rekan-rekannya sampai kaget kalau Dongsik mendapatkan daun bawang sebanyak ini. Ini mah lebih dari cukup untuk melawan bos laba-labanya. Apalagi ada tomat cherry bang banyak. Wah wah wah, mantap sekali. Tomat cherry grade C. Anda memang luar biasa Pak Dongsik. Dan ya, Dongsik pun langsung menyuruh rekan-rekannya untuk mempersiapkan diri melawan bos laba-laba. Mereka akan naik ke lantai 38 hari ini. Jadi bersemangatlah. Ya, jangan pantang menyerah. Kita akan berjuang bersama. Oke siap bos, saatnya untuk perang. Semuanya sudah tidak sabar lagi untuk perang. Dan oke, Dongsik pun langsung memakan daun bawang itu. Dan ini dia bos laba-laba lantai 37. Waduh, waduh, gila gede banget. Dongsik dan rekan-rekan partinya sudah siap melawan bos laba-laba. Serangan racun dari laba-laba itu sudah tidak berpengaruh kepada party Dongsik. Cemen ini mah. Dan semuanya berkat daun bawang detoksifikasi yang ia gunakan untuk menghalau racun dari si laba-laba. Jadinya mereka bisa leluasa untuk menghajar si laba-laba itu. Dan oke dah, kita pindah scene ke lantai 75, tempatnya para pedagang berkumpul. Di situ ada beberapa pedagang yang kaget dengan kemunculan seekor kucing dengan pengawalan ketat dari serigala perak. Rasanya aneh sekali melihat seekor kucing mendapatkan pengawalan ketat dari serigala perak. Jir, kucing penting kayaknya itu. Dan ini dia si Theo dan 3 pengawalnya, yaitu LK, Elki, dan Elko.
Mereka semua kembali dari lantai 37 dan akan menuju ke lantai 99. Tapi Theo mau belanja dulu di lantai 75. Ia mau mencari barang-barang yang berguna untuk Bos Sejun. Tapi sebelum mencari barang, Theo mau makan-makan dulu. Ia mau makan enak, capek jalan mulu. Ayo semuanya, kita pesta-pesta. Kita akan makan-makan. Kita akan makan yang enak-enak. Dan sekalian ya, semuanya bisa aku traktir ini. Kita dapat duit banyak soalnya. Wah, oke siap dah Bang Theo. Tapi ketika sedang senang, indera keenam Theo merasakan sesuatu. Ia langsung menoleh mencari sesuatu itu. Sampai-sampai Elka bertanya, ada apa Bang Theo? Kenapa malah menoleh seperti itu? Apa ada yang salah? Dan ternyata Theo malah melihat cincin emas yang berkilauan. Itu cincin bukan sembarang cincin. Itu cincin artefak. Wah, wah, wah. Theo dengan gercep langsung mengambilnya. Tapi malah ada seseorang yang mau mengambil cincin itu. Dan ternyata itu adalah Master Iona, hamster lucu, pemimpin dari asosiasi Guild Penyihir. Hei, ini milikku. Aku duluan yang mengambilnya. Jadi, ini milikku. Kau makhluk kecil tidak boleh memiliki ini. Jir, si Theo malah rasis. Kau ini cuman pedagang keliling tingkat menengah. Bawa kemari cincin itu. Aku lebih membutuhkannya. Ucap Iona santai. Kau bicara apa, ha? Jelas-jelas ini cincin yang sangat aku butuhkan. Kau harusnya tahu itunya. Aku ini sales Theo-nya. Kau sendiri bukan pedagangnya. Kau itu cuman makhluk kecilnya yang tidak tahu apa-apa. Jadi sebaiknya kau berdiam diri saja di rumahnya. Jangan di sininya. Jir, malahan itu Iona jadi kesal dah dengan ucapan si Theo. Ia sudah tidak tahan lagi. Nih kucing omongannya ember banget dah. Kudu gue kasih pelajaran matematika. Elka yang melihat itu jadi penasaran. Itu kenapa Bang Theo bertengkar dengan hamster. Ngapain dah tuh kucing? Dan ternyata Elka mengetahui hamster itu adalah Master Iona, seorang penyihir terkuat di Dungeon Tower. Waduh, dah bahaya. Theo bisa mudar. Ya, kalau mudar, ia bakal dipecat sama naga hitam. Waduh, 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 bahaya. Apalagi Master Iona itu memiliki tongkat sihir legendaris. Tongkat itu dijuluki Archmage Deconstruction. Itu adalah tongkat sihir yang meningkatkan sihir sampai-sampai ia bisa menghancurkan gunung dengan mudah. Waduh, waduh, bahaya. Waduh, dah malah ketemu Master Iona di sini. Apalagi malah membuat Master Iona marah. Lah, gaswat ini mah. Hei kucing gak tahu diri, kau tidak tahu ya siapa aku. Kau itu cuman seenaknya memanggilku makhluk kecil. Perkataanmu itu akan aku benci seumur hidupku karena situasi hatiku ini sedang kacau. Aku jadi terpancing dengan ucapanmu. Dan sekarang, sebagai permintaan maaf, aku akan mencabut nyawamu dengan penderitaan. Bersiaplah. Wanjir dah, bahaya malah mau dicabut nyawanya Theo. Theo mau diserang sama Magic itu. Tapi Elka langsung menghentikan Master Iona. Ia menghalangi Magic Master Iona. Ia memohon untuk tidak mengkill bawahan naga hitam. Bisa gaswat ini. What? Bawahan naga hitam? Iona langsung kaget. Ia menghentikan rapalan magicnya. Ia pun turun dari terbangnya dan hinggap dengan hati-hati. Maaf kelancangan kami, Master Iona. Perkenalkan, aku adalah Elka, kepala suku dari Serigala Perak dari lantai 85. Hei anjing bodoh, apa kau sadar dengan apa yang kau ucapkan? Kau mengatakan kalau kucing itu adalah bawahan naga hitam. Apa maksudmu, ha? Apa itu cuma klaim sepihak? Itu benar, Master Iona. Aku bersumpah atas nama suku Serigala Perak kalau kucing ini adalah bawahan penting dari naga hitam. Itu benarnya, jangan meremehkankunya, ucap Theo kesal. Kalau kau memang bawahan naga hitam yang agung, aku mau kau membuktikannya. Apa maksudmunya? Aku harus membuktikannya, nya. Apa maksudmunya? Ya jelaslah buktikan, tolol, bahwa aku kepada naga hitam yang agung. Jika benar, aku akan memaafkanmu. Ogah benernya, kalau kau memang mau ketemu naga hitamnya, maka kau harus bayar akunya. Kau telah merendahkan bawahan naga hitam yang agungnya, jadi bayarnya, bayar.
Wanjir dah, Elka panik. Nih Bang Teo malah ngelunjak. Bisa-bisanya ini mah malah minta bayaran. Waduh, waduh, di skill sama Master Iona saja bisa gaswat ini. Malahan bakal modar beneran ini dada. Waduh, waduh. Ya, Elka jadi panik beneran ini mah. Bagaimananya kau mau membayar tidaknya, aku tidak akan membiarkanmu mendapatkan apapun secara gratisnya. Jir, si Theo malah menantang gaswat ini mah. Aku ini bawahan naga hitam yang agungnya, aku tidak terima kau rendahkan akunya, jadi sekarang kau harus membayar. Jika kau mau menemui naga hitamnya, bayar sekarang juganya. Mendengar itu, Iona malah geli. Ia malah ketawa terbahak-bahak mendengar permintaan Theo. Apa-apaan kau ini, cok-cok. Kau ini gak ada takut-takutnya sama sekali ya. Tapi aku suka sekali itu. Tatapan yang penuh dengan kepercayaan diri dan tidak akan goyah. Aku baru melihat itu setelah sekian lama. Aku percaya kepadamu. Aku ini cuman bawahan naga hitamnya. Aku ini bertugas sebagai pedagang keliling dan menjual barang-barang naga hitamnya. Dan sekarang aku sedang mencari barang yang cocok untuk naga hitamnya. Aku harap kau mengerti situasiku-nya. Oh, begitu ya. Kalau begitu, biar cincin itu aku yang bayar. Kalau kau mau yang lain, boleh juga. Aku akan membayar semuanya. Jir, benarkah itu? Oke lah, gasken. Kita langsung ke pasar utama. Aku mau membeli banyak barang di situ. Wah, ini kesempatan. Yona berpikir kalau memang yang disebut kucing itu adalah beneran, itu adalah naga hitam, maka ia akan beruntung sekali bisa menatap langsung naga hitam yang agung. Untuk saat ini, turutin saja kemauan si kucing itu, dan ya, okelah langsung digasken. Tapi si Theo malah cekikikan. Ia berpikir ia mendapatkan barang-barang secara gratis. Bos Jun pasti suka dengan barang-barang yang ia dapatkan secara gratis. Mantap dah. Dan oke, beberapa saat kemudian di toko pusat perdagangan. Di situ sudah ramai pengunjung toko dan di situ ada Theo yang sedang memborong botol. Ia membeli semua botol yang ada dalam toko. Keluarkan semua botolmu, Pak Babi. Aku akan membeli semuanya. Topi-topi ini juga. Topi ini aku borong semuanya. Aku membeli semuanya ini, bos. Ini LK, pakailah topi ini. Ini untukmu. Waduh, dah malahan LK malah dikasih topi. Woi, 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 katanya ini untuk naga hitam. Kau ini beneran membeli ini untuk naga hitam gak sih? Aku jadi curiga kau membeli ini semua untuk dirimu sendiri. Tanya Iona. Kau ngomong apa sih? Aku memang suka barang-barang ini, tapi ini semua akan aku serahkan kepada naga hitam yang agung. Jawab Theo. Si Iona jadi kesal banget kalau bukan karena informasi naga hitam. Si kucing Theo ini sudah ia jadikan bubur kacang kucing. Dasar dah watak pedagang, malah mau mencari untung. Tapi tanpa disangka-sangka, Theo memberikan Iona topi penyihir yang pas. Ia sangat cocok sekali menggunakan topi ini. Mantap, sangat cocok dengan karakter penyihir. Waduh, dah diberi topi itu, Iona malah tersipu malu. Ia jadi suka dengan topinya. Wala wala wala, malahan memang cocok ini. Cepatlah selesaikan belanjamu. Kita harus cepat menemui naga hitam. Kalau kau mau cepat, bayar saja, bos. Tuh bayar sama pemilik toko. Wanjir dah, bikin kesal aja. Malahan disuruh bayar semuanya. Wasem nih kucing. Jawabannya selalu pas dengan situasi. Kampret bener. Dan oke. Iona pun langsung membayar dengan total tagihannya sebanyak 20 koin tower. Tapi mendengar kata 20 koin tower, Theo langsung beraksi. Woi, diskon, woi, diskon, diskon. Jangan sembarangan. Woi, kasih aku diskon, woi. Anjir, refleksi Theo langsung meminta diskon. Woi, Iona, kenapa kau tidak meminta diskonnya? Mintanya, jangan bayar begitu sajanya. Harus ada diskonnya, nya. Masa gak diskon? Kau ini harus minta diskonnya. Woi, pemilik toko, beri kami diskonnya. Oke, 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 oke. Aku akan kasih diskon. Aku kasih harga 18 koin tower untuk semua itu. Waduh, waduh, diskon lagi nya. Diskon, diskon, diskon. Oke, oke, oke. 17 koin tower. Ampun dah, diskon lagi nya. Diskon, diskon, diskon. Woi, diskonnya. Dan ya, sesi diskon pun di skip karena kelamaan nunggu Theo tawar-menawar harga. Scene pun dipercepat.
Saat ini Elka, Elki, dan Elko membawa semua barang belanjaan Theo. Theo berterima kasih kepada Iona karena ia dengan baik hati membayar semua tagihan belanjaannya. Tapi dalam pikiran Iona ia sedang bingung. Soalnya barang-barang yang dibeli sama Theo cuman barang-barang murah. Gak ada satupun dari barang-barang itu adalah barang yang mewah. Semuanya barang murahan. Aneh sekali. Udah murah, minta didiskon lagi. Ini beneran aneh. Apa bener dia itu anak buah dari naga hitam yang agung? Waduh, waduh, ngelihatnya malah jadi aneh bener dah. Kemudian Iona bertanya kepada Theo tentang keberadaan dari naga hitam yang agung. Theo pun menjawab kalau naga hitam yang agung ada di lantai 99. Walah, aneh bener. Bukannya naga hitam itu ada di ruangan admin. Apa bener naga hitam itu ada di lantai 99? Ini aneh sekali dah rasanya. Kau akan tahu kalau kau sampai di sononya, jadi kau akan melihatnya sendirinya. Bersemangatlahnya, kita akan segera sampai ke naga hitamnya. Wanjir, apa bener? Yona jadi tambah curiga ini dah. Tapi kita tinggalin dulu dah Yona sama Theo karena scene kembali berpindah di lantai 37. Saat ini laba-laba yang menjaga waypoint lantai 37 telah dikalahkan. Ia sudah luka berat karena diserang sama kelompok partinya Dongsik. Dongsik dan rekan partinya tidak percaya kalau mereka bakal mengalahkan bos monster lantai 37 dengan mudah. Mantap bos, mantap dah. Sudah beberapa bulan ini mereka terhambat di sini dan sekarang akhirnya mereka menang. Hore, menang cuk, mantap. Semua tim party dari Pak Dongsik senang sekali. Mereka akhirnya bisa lanjut ke lantai 38. Oke lah gaskan, itu dia waypoint-nya. Sudah terlihat, Dongsik pun mendekati waypoint. Ia akan menandai waypoint itu untuk menuju ke lantai selanjutnya. Dan oke, semuanya telah beres. Semua rekan party Dongsik telah tercatat di waypoint 37 dan diizinkan untuk masuk ke lantai 38 dan juga 39. Dan ya, scene pun berpindah. Di lantai 1, tempatnya di Gaggle Enterprise. Di situ ada direktur Gaggle. Ia kaget karena ia mendapatkan kabar kalau Guild Pedic telah sampai ke lantai 39. Mereka langsung naik 2 lantai. Dan semua itu berkat barang dagangnya Bang Theo, yaitu daun bawang detoksifikasi. Wah gile, Gaggle merasa tertinggal jauh. Soalnya tomat cherry saja belum ia hasilkan dengan baik, sekarang malah ada daun bawang. Apa maksudnya ini bah? Bikin puyeng aja. Gagal bener-bener marah dengan apa yang ia capai saat ini. Beneran gak ada yang memuaskan sama sekali. Semuanya gagal total. Kumpret, kumpret. Bisa dimarahin sama anggota dewan lagi ini mah. Harus gimana ini? Cuk, cuk. Puyeng kepala gue. Di saat sedang puyeng, ada seorang peneliti datang buru-buru. Ia melaporkan sesuatu yang mencengangkan. Dan ternyata setelah dilihat, Gagel sangat tercengang dengan apa yang ia hasilkan. Gimana nggak tercengang? Tomat cherry yang susah payah ia tanam malah menghasilkan monster tanaman yang mengerikan. Wanjir dah, apa maksudnya ini? Cuk, cuk. Kenapa tomat cherry-nya malah menjadi monster seperti ini? Apa masalahnya sekarang? Gimana sih ente semua? Si peneliti mengatakan kalau tomat cherry ini adalah tanaman yang dibiarkan tidak dicabut sampai akar-akarnya karena gagal. Jadi semua tomat cherry yang gagal berbuah mereka akan dibinasakan. Dan ternyata salah satu dari mereka tidak dicabut dan menjadi monster seperti ini. Wanjir dah, bikin kesal aja. Gagal pun menebasnya. Ia kesal sekali dengan kegagalannya ini. Apa-apa Anda kenapa gagal mulu? Gagal maning son. Tapi ketika berhasil mengkill monster itu, gagal malah mendapatkan poin XP. Waduh dah, kenapa malah jadi poin XP? Berarti ini adalah monster dungeon yang resmi. Wah, melihat itu, gagal bertanya kepada si peneliti, kenapa hal ini bisa terjadi? Apa sebenarnya yang membuat tomat cherry ini berubah menjadi monster? Ya, kalau menurut penelitianku, tomat cherry ini menjadi monster karena terpengaruh nutrisi dari Dungeon Tower. Tanaman ini bermutasi dan menyatu menjadi bagian dari Dungeon Tower. Jujur saja, aku sekarang bisa naik level berkat tanaman mutasi ini. Aku bahkan bisa naik lantai berikutnya berkat mereka semua.
Dan lagi, tanaman mutasi ini dapat berkembang biak melalui getahnya. Tetesan getahnya bisa membuat tunas baru dari monster tanaman mutasi. Ini penemuan baru ketua Gagel. Hal seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya. Dan jika kita memanfaatkan monster ini dengan baik, maka para player pemula akan dengan mudah naik level. Oke lah kalau begitu, Gagel langsung tersenyum senang. Walaupun tomat cherry-nya gagal, ia berhasil menumbuhkan sesuatu yang lain. Dan ini dia, ini adalah tanaman yang sangat menguntungkan baginya. Bisnisnya akan diganti, seluruh ladang yang ditanami sama tomat cherry akan diganti semua. Ganti dengan monster tanaman mutasi, kita ganti bisnis bos, kita akan bisnis point XP. Ya, bisnis farming point XP, mantap. Kali ini kita akan mengembalikan uang perusahaan dan mendapatkan untung berkali lipat. Mantap dah. Dan oke, kita tinggalin dulu bisnisnya si Gagel Enterprise. Sin berpindah ke posisi Sejun. Saat ini, telur Ratu Rebah generasi ketiga akan menetas. Sejun menaruhnya di atas penetasan dan ia kali ini akan menunggu telur ini sampai menetas. Ia tidak akan tidur lagi, soalnya ia tidak mau kehilangan momen bersejarah ini. Dan ternyata bener, telur Ratu Lebahnya mengeluarkan cahaya terang dan jeng. Muncul Ratu Lebah generasi ketiga. Wah, 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 mantap. Sejun senang sekali mendapatkan notifikasi peningkatan. Beekeeper telah naik level. Dan Sejun telah mengkonfirmasinya sebagai seorang pemilik dari Ratu Lebah generasi ketiga. Ratu Lebah ketiga mendatangi Sejun dengan tatapan bingung. Ia baru lahir dan melihat sosok besar yang menjadi majikannya. Dan kemudian Sejun memberikan bunga tomat cherry kepada si Ratu Lebah generasi ketiga. Ini adalah kesukaan dari Ratu Lebah. Ia juga bersama Ratu Lebah generasi pertama dan Ratu Lebah generasi kedua. Mereka menyambut kelahiran baru dari Ratu Lebah generasi ketiga. Wah, Ratu Lebah ketiga senang sekali mendapatkan bunga tomat cherry. Ia sampai berbinar-binar. Kemudian Ratu Lebah kedua mengajak Ratu Lebah ketiga untuk terbang. Ia akan memperkenalkan seluruh area pertanian Sejun. Dan oke, Ratu Lebah ketiga pun langsung mengepakkan sayapnya. Dan ia berhasil terbang dengan bantuan senior-seniornya. Dan Sejun akan tidur. Ia merasa dunia ini sangat damai. Cocok sekali untuk tidur. Mumpung gak ada kerjaan. Akan tetapi, cerot. Anjir, ada tinta hitam yang menyemprot muka Sejun. Apa-apaan ini dah? Siapa yang menyemprot tinta hitam? Ini gimana sih konsepnya? Eyalah malah si Keeng. Ayah, 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 aku menemukan ini, ayah. Ini makhluk di kolam. Ya, di kolam di dalam gua. Makhluk ini bisa mengeluarkan cairan hitam, ayah. Anjir, malahan mainan cumi-cumi. Waduh, cumi-cumi ada di dalam kolam. Walah, malah ada cumi-cumi di dalam kolam. Wanjir beneran tuh. Cumi-cuminya besar lagi. Seukuran keeng. Wah, 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 malahan ada cumi-cumi. Tapi ya karena saya sudah capek jadinya bersambung. Walah, 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 malah bersambung, bos, bos. Oke kawan-kawan semuanya, terima kasih sudah mau menonton saya Wibu. Tempatnya alur cerita manhwa terbaru. Oke bos, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Siap, terima kasih, salam cus.